Bab 838. Pil pemancing monster. Pertempuran gelombang monster tidak hanya memperkaya kemampuan bertarung mereka, tetapi juga mengasah pikiran dan jiwa mereka. Mereka pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di masa depan. Mungkin akan muncul beberapa pejuang kebanggaan. Tapi semua orang tidak beristirahat lama. Ekspresi Eric Qin tiba-tiba bergerak sedikit. Ada apa? Hati Chuan Sue juga tegang saat Eric Qin bangun. Semua orang juga melihat ke atas. Eric Qin tidak mengatakan apa-apa, tetapi terbang dengan tiba-tiba ke udara. Kemudian Eric Qin membagikan kerohanian yang terus menyebar. Wajahnya berubah, dan dia merasa asap membubung ke udara puluhan kilometer jauhnya, dan nafas yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul. Tidak mungkin. Melihat Eric Qin mendarat dengan wajah serius, Chuan Sue menyadari sesuatu dan suaranya bergetar. Semua orang juga menjadi gugup, tidak tahu apa yang terjadi. Gelombang monster datang lagi, kata Eric Qin dengan sungguh-sungguh. Warna kulit semua orang berubah drastis, dan beberapa dari mereka merasa tanah mulai sedikit bergetar. Keputusasaan menyebar di hati setiap orang. Pada saat ini, semua orang sangat kelelahan, baik secara fisik maupun mental, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan gelombang monster lagi. Tuan Muda Qin, kita benar-benar berakhir. Chuan Sue juga pucat. Setelah melalui pertempuran berulang kali, dia bahkan tidak bisa mengangkat palu sekarang. Bagaimana caranya bertarung? Sekte Wen Dao sialan, bajingan ini harus membunuh kita. Pejuang marah. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak rela mati di tangan monster-monster itu. Orang lain tidak bisa menahan raungan dan menghantam tanah. Mengapa kita tidak kabur? Kabur kemana? Mereka menutup formasi dan menghalangi jalan belakang sepenuhnya. Bagaimana kita bisa kabur? Aku benar-benar ingin membunuh murid Sekte Wen Dao itu, penjahat licik. Kalau aku masih hidup, aku akan menyebarkan kejadian ini. Putra suci Sekte Wen Dao itu menjijikkan sekali. Sekte ini tidak jauh lebih baik. Sia-sia saja aku masih memuja sekte ini sebelumnya. Aku takut tidak ada di antara kita yang akan selamat. Karena mereka berani melakukannya, mereka ingin membunuh kita. Setelah orang ini selesai berbicara, semua orang diam. Menghadapi gelombang monster, semua orang telah mencoba yang terbaik, tetapi dunia terlalu gelap, mereka tidak dapat menahan gelombang kedua. Beberapa orang, aku tidak menyesal dalam hidup ini dapat bekerja sama dengan kalian. Chuan Sue menyeringai dan berkata, mengapa begitu tertekan? Bukankah ini hanya kematian? Kita orang luar dunia, kita harus berdiri tegak ketika kita mati. Benar. Kita orang di luar dunia tidak bisa membiarkan mereka merendahkan kita. Kita benci tidak ada yang bisa menghukum orang-orang ini. Semua orang berdiri. Eric Qin memandang semua orang, dan ada emosi di hatinya yang terus bergerak. Orang di luar dunia tidak kalah dengan dunia tersembunyi yang kuat, dan bahkan lebih kuat dalam beberapa aspek. Mereka tangguh dan pemberani. Meskipun mereka tidak memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka lahir, mereka bekerja sangat keras. Dia telah melakukan kontak dengan sejumlah besar pejuang kebanggaan dunia tersembunyi, tetapi orang-orang itu sebelum meninggal, tidak ada yang bisa memiliki kebebasan seperti mereka semua. Haruskah orang-orang ini mati? Orang yang pantas mati sebenarnya adalah mereka yang ada di paviliun pengamat bintang. Eric Qin mengangkat kepalanya dan melihat ke menara, sosok acuh tak acuh yang menghadap ke kerumunan. Namun, merekalah yang menghadapi situasi putus asa. Yontono Zhao dan yang lainnya berdiri di platform tinggi dan menonton pertunjukan. Sebuah pikiran melonjak di hati Eric Qin, menjadi lebih kuat. Dia ingin melakukan sesuatu, mempertaruhkan dunia dan melakukan sesuatu yang menghancurkan dunia. Setelah dilakukannya, dunia tersembunyi pasti akan gemetar, tapi Eric Qin telah mengambil keputusan.
Kita bukan hanya memiliki jalan buntu, dan bukannya tidak ada yang bisa menghukum mereka. Eric Kin berbicara tiba-tiba dan menatap semua orang. Kalian tetap di sini, aku jamin kalian akan baik-baik saja. Eric Kin tersenyum lepas, tampak biasa saja, tetapi sangat bertekad. Tuan Muda Qin, apa yang akan kamu lakukan? Chuan Sue juga merasa sedikit tidak nyaman, alisnya mengkerut. Kalian tetap di sini, ingat, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Eric Kin mengucapkan kata demi kata kepada semua orang. Kemudian tubuhnya bergerak dan tiba-tiba bergegas keluar dari lereng gunung. Tuan Muda Qin. Kerumunan berteriak, mereka mengejar dan menyaksikan sosok Eric Kin menuju ke kedalaman gunung. Tuan Muda Qin ingin melawan gelombang monster sendirian. Mata semua orang kusam, dan mata Chuan Sue juga melebar. Lihat, Tuan Muda, anak itu melarikan diri. Di peron pengamatan bintang, Zai Su melihat Eric Kin muncul dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Hehe, aku pikir dia hanya seorang pengecut. Yontono Zhao mencibir. Tuan Muda Zhao benar. Orang di luar dunia ini kelihatannya kuat, tapi nyatanya mereka seperti kerikil, yang akan menghilang saat disentuh, ejek kuantum. Tapi arahnya salah, anak ini sedang menuju gelombang monster, kata Zai Su. Yontono Zhao dan kuantum juga mengerutkan kening. Menyerbu ke pegunungan, wajah Eric Kin dingin, dia terus menambah kecepatan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan belanga penembus langit, dan sambil berlari, dia membuat pil mujarab. Bagaimana lawan mengendalikan gelombang monster? Eric Kin pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Meskipun dia tidak mengetahuinya, itu tidak lebih dari intimidasi atau penggunaan obat-obatan untuk membuat monster itu menjadi buas. Pil mujarab seperti itu bisa dibuat oleh dirinya juga. Bahkan di memori yang ditinggalkan oleh ayahnya, ada sejumlah besar pil mujarab yang bisa memprovokasi monster. Eric Kin tidak ingin melakukan ini, lagi pula, sekali masalah menjadi besar, akan sulit untuk diakhiri, tetapi karena pihak lain telah melakukan semuanya tanpa belas kasihan sama sekali, dia juga tidak akan sungkan. Spiritual api membakar, dan belangan penembus langit terus bergetar. Kemudian aroma obat melonjak keluar, dan tutup belanga terbang. Eric Kin meraih beberapa pil mujarab di tangannya dan menelannya dalam satu gigitan. Pil pemancing siluman. Kemunculan pil mujarab ini awalnya adalah dibuat oleh pejuang pemburu siluman untuk memancing monster, dan rasa unik dari pil ini digunakan untuk memancing monster datang, lalu membunuh mereka. Tetapi kemudian sang alkemis menemukan bahwa jika pil mujarab ini disempurnakan ke level yang tinggi, tidak hanya beberapa monster yang akan tertarik, tetapi sekelompok monster akan menjadi gila karenanya. Pil mujarab ini bahkan bisa menimbulkan gelombang monster kecil. Dan kali ini, Eric Kin menyempurnakan pil pemancing siluman yang terbaik. Eric Kin mengambil pil mujarab, dan tiba-tiba bau khusus memenuhi tubuhnya, yang sangat kaya. Beberapa binatang tertarik oleh baunya, dan terlepas dari bahaya, mereka bergegas menuju Eric Kin, dan dibunuh oleh pedang Eric Kin. Bau ini sangat mirip dengan sejenis rumput roh yang dapat membuat monster meningkatkan kultivasi, membuat monster-monster itu mendambakannya. Nafas Eric Kin melonjak, dan mendorong bau pil pemancing siluman ke jarak jauh. Tubuhnya bergetar, meninggalkan semua bau ini di pegunungan yang luas. Pil pemancing siluman tingkat ke-7, aku tidak percaya monster-monster itu acuh tak acuh. Eric Kin mencibir dengan dingin dan melihat ke paviliun pengamat bintang yang menjulang tinggi di balik pegunungan. Kemudian dia berakselerasi dengan tiba-tiba dan bergegas ke sana. Gelombang monster itu seperti gelombang laut, dan dalam sekejap mata itu sampai ke pegunungan tempat Eric Kin berada. Mencium bau yang kaya ini, mata para monster langsung menjadi sangat bersemangat. Mereka meraung, mengubah arah, dan berlari ke arah bau. Eric Kin berada di depan,
terus-menerus melepaskan napas, memimpin monster itu berputar sedikit. Di belakangnya, gelombang besar monster tertarik dan mengikuti. Dan arah yang dituju Erikin adalah Sekte Wendao. Karena kamu ingin bermain, mainkan saja yang besar. Yontono Zhao, bukankah kamu suka gelombang monster? Kalau begitu datang dan rasakan sendiri kali ini. Mata Erikin dingin, dan dia langsung pergi ke paviliun pemetik bintang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.